Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Ikhwan fillah wa akhwatu fiddin, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan salawat dan salam kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah wa akhwat fiddin, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang yang berkah ini dan di tempat yang berkah ini, kita akan membahas kajian ringkas ya dengan tema rahasia umur 40 tahun. Yang dimaksud dengan rahasia di sini adalah bukan rahasia ya, dalam makna bahasa Indonesia yang kita pahami. Rahasia bisik-bisik tetangga, rahasia suami istri, atau rahasia yang lain. Tetapi maksud rahasia di sini adalah sebagaimana sir, rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu memang bersifat rahasia tetapi adalah sesuatu hal yang penting, sesuatu hal yang perlu diketahui pada usia 40 tahun. Usia 40 tahun ada beberapa hal-hal penting yang perlu kita ketahui bagi mereka yang akan mencapai usia 40 tahun dan bagi mereka yang sudah lewat 40 tahun. Sebenarnya pada 40 tahun tersebut ini ada hal-hal yang penting untuk diketahui. Sangat penting. Baik itu dalam sisi syariatnya dan beberapa hal dalam hal medisnya, insya Allah kita akan sampaikan. Berbicara mengenai usia, dalam Al-Quran dan hadis disebutkan beberapa checkpoint, disebutkan beberapa angka-angka usia, yang tentunya setiap usia ini ada rahasianya, ada hal-hal penting yang perlu diketahui dalam setiap usia tersebut. Kita sebutkan beberapa usia-usia tersebut. Yang pertama, ketika kita dilahirkan. Setelah itu ada angka tahun yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Usia berapa? Usia 2 tahun disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, yaitu usia 2 tahun, usia di mana seseorang sudah harus sempurna persusuannya. Kita bahas secara ringkas aja ya setiap usia ini. Kita fokus nanti yang 40 tahun. Disebutkan wa fisaluhu fi amain, 2 tahun persusuannya. Kepada para wanita ayyurdi'na auladahunna haulaini kamilain, hendaklah menyempurnakan persusuan 2 tahun. Kemudian angka umur selanjutnya yang disebutkan oleh syariat dan beberapa penjelasan ulama, yaitu usia mumayyiz, usia
mumayyiz, yaitu usia bisa membedakan baik dan buruk. Disebutkan dalam hadis, mur auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asrin, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan umur selanjutnya berapa? 7 tahun. Dan setiap umur-umur yang disebutkan ini ada rahasianya. Umur 7 tahun disebutkan karena ulama menjelaskan di situ ada rahasia, dan angka 7 dalam hadis ini rahasianya adalah 7 tahun, ingat ya, hijriyah ya, bukan masehi, hijriyah. 7 tahun ini adalah masa di mana seorang anak mulai mumayyiz. 7 tahun bisa membedakan baik dan buruk. Usia 7 tahun mumayyiz. Oleh karena itu diperintahkan sholat, benar-benar ditekankan sholat 7 tahun, diingatkan terus. Adik ini umurnya sudah 7 tahun dek, ya, sekarang harus sering sholat, diingatin terus sholat. Nanti kalau adik sudah umur 10 tahun, nanti ayah pukul kalau tidak sholat, dikasih tahu anak kita, ya. 7 tahun itu terus diingatkan sholat terus. Sudah sholat zuhur belum dek? Nak, sudah sholat belum? Sholat asar sudah, ayo bolong sekarang sholat. Diingatin. Karena sholat ini tiang agama, insyaallah. Ini luar biasa. Sholat ini jangan sekali-kali diremehkan. Diingatin terus anak kita. 7 tahun itu diingetin. Setiap apapun sholatnya diingetin terus. Belum sholat maghrib, cepat sholat nak, cepat sholat, diingetin terus. Perintah 7 tahun, karena dia sudah bisa membedakan baik dan buruk. Bagaimana di bawah 7 tahun, kita ingatkan saja, tapi jangan intensif ya. Jangan intensif terus menerus, karena yang namanya anak masih butuh bermain-main. Kemudian dari rahasia umur ini juga, kalau umur anak kita masih di bawah 7 tahun, jangan dipaksakan. Jangan sampai anak merasa terpaksa belajar. Kemudian jangan sering dimarahi anak-anak di bawah 7 tahun. Jangan sekali-kali dibentak di bawah 7 tahun. Mengapa? Karena syariat mengatakan di bawah 7 tahun belum bisa membedakan baik dan buruk. Wajar kalau kita kasih tahu, nak jangan begini, besoknya ngelanggar, wajar. Jangan dimarahi, kasihan. Tuh coba denger tuh, dek itu ada nih, umur 5 tahun hafalannya sudah 20 juz, ayo adik harus bisa, dipaksain, jangan. Namanya anak tidak sama, jangan sampai belum mumayyiz sudah diberi beban macam-macam. Mohon maaf, ini termasuk kesalahan dalam mendidik. Belum mumayyiz kok, belum tahu ini baik, belum tahu ini buruk. Jangan dimarahin, jangan dipaksakan, jangan dipukul. Hak mereka main-main umur segini nih. Menghafalnya boleh, tetapi menghafal sambil main-main, dia ketawa. Umur-umur segitu belum tahu baik dan buruk. Wajar kalau dia masalahnya dia agak ngeyel, ada apa, wajar. Kan belum tahu baik dan buruk, ini salah satunya ya. Sehingga jangan sampai kita memaksakan. Coba lihat tuh, ini ada anak hafiz, anak hafizoh, ya, umur 5 tahun sudah hafal sekian. Beda dengan anak kita, semua anak beda, tidak sama. Jangan jadi patokan.
Biarkan anak kita di bawah 7 tahun itu kita cuma arahkan saja, biarkan mengalir. Biarkan dia main-main, biarkan dia senang-senang. Memang usianya untuk main-main. Jangan dipaksakan. Dan betapa banyak anak-anak umur sekian belum ada hafalan Al-Qur'annya. Tetapi nanti umur 10 tahun, umur 11 tiba-tiba sudah 30 juz. Ya tidak? Banyak kayak gini. Jadi jangan karena sekarang ada anak-anak umur sekian, hafalan juz sekian, terus dipaksa anaknya. Jangan. Ya. Nonton di TV ini anak sekian hafalannya sudah juz ya, baru 7 tahun sudah 30 juz, paksa anaknya. Jangan. Beda. Biarkan dia. Ini rahasianya. Aduh, ini kelolosannya kebanyakan. Harusnya 40 tahun kita jelasin. Lanjut lagi. Setelah itu umur berapa? Berapa umur disebutkan dalam hadis? Setelah 7? 10 tahun. 10 tahun juga sama. Apa dibilang? Dipukul. Tetapi jangan membaca hadisnya ya. Karena membaca hadis siap-siap rotan di rumah. Rotan ya. Macam-macam. Kalau tidak sholat langsung rotan, tidak. Penjelasan ulama beberapa di situ adalah anak-anak kita pukul dengan bantal. Intinya menunjukkan ketidaksukaan kita kalau dia tidak sholat. Dan anak-anak tersebut dijelaskan. Bacakan hadis tersebut nih, hadisnya nak 7 tahun nih sekarang ayah suruh sholat, nanti 10 tahun ayah pukul loh kalau tidak sholat. Dikasih tahu hadisnya. Ya anak, ini adik udah gede sekarang harus sholat, jelasin. Dari sekarang kita tanamkan sholat. Luar biasa ya. Karena sholat ini sangat penting. Ya, awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Yuhasab, yang pertama kali dihisab sholat. Idza soluha sairu amalihi wa iza fasada sairu amalihi. Kalau sholatnya sudah bagus, semua amal yang lain bagus. Kalau sholatnya jelek, semua amal yang lain jelek. Ini makanya ditanamkan dari kecil, bahkan dipukul. Kalau puasa enggak, sholat, karena sholat inilah ibadah kepada Allah, hak Allah yang paling utama. Ada dari kita yang mau tidak? Ada dari kita yang mau puasa kita banyak, ikhlas. Zakat kita banyak, ikhlas. Haji kita umroh sering dan ikhlas. Tetapi sholat, pertama sering terlambat, sholatnya ketiduran, sering tidur. Katanya sekali tidur 2-3 azan terlampaui. Terlambat sholatnya, tidak mau memenuhi panggilan Allah, sering terlambat, tidak jamaah, kadang ketinggalan. Semua yang tadi ini zakat, puasa, semuanya banyak, bagus, ikhlas. Sholatnya jelek, ketika ditimbang jelek juga. Mau? Ada yang mau seperti ini? Tidak ada yang mau. Makanya salah satu bentuk muhasabah keimanan kita, coba kita lihat sholat kita. Kalau sholat kita malas-malasan, itu berarti iman kita saat itu. Ya, makanya diperintahkan 30 ya, umur 10 tahun kita pukul ya, kita tanamkan dari kecil sholat, jangan diremehkan. Kita lanjut usia selanjutnya. Ada umur berapa lagi disebutkan dalam Al-Quran dan hadis dan penjelasan ulama? Umurnya berapa lagi? Umurnya 15 tahun. Sebenarnya ini banyak, ada rahasia-rahasianya banyak, tapi kita fokus yang 40 aja ya. Ini supaya, karena infonya yang datang dah hanya 40 nih, biar adil gitu. Nanti yang jomblo-jomblo belum nikah marah ya. Kita lanjut umur 15 tahun ya, poinnya. Ada apa dengan umur 15 tahun?
Umur 15 tahun adalah umur di mana seseorang sudah balik. Balik ya. Karena salah satu syarat, salah satu tanda dari balik adalah umur 15 tahun. Balik ini tandanya adalah salah satu dari tiga. Salah satu dari tiga. Yang pertama mimpi basah. Mimpi basah dan indah katanya. Termasuk dalam hal ini perempuan. Perempuan juga mimpi basah dan indah. Dan mohon maaf mengeluarkan mani juga. Tanda yang kedua, tumbuh rambut kemaluan. Tanda yang ketiga adalah 15 tahun. Perempuan ditambah hamil dan haid. 3. Jadi salah satu dari 3. Sehingga ada pertanyaan, waduh Ustaz, saya sudah 17 tahun plus gitu. Tapi tidak pernah mimpi indah Ustaz. Mimpi buruk aja. Tidak pernah mimpi indah dan basah. Gimana jawabannya berarti? Sudah balik belum? Sudah balik. Karena salah satu dari 3 ini saja, bukan semuanya. Ya, mimpi basah. Dan mohon maaf sudah tumbuh rambut kemaluan. Apa dalilnya ini tumbuh rambut kemaluan? Ya. Karena ini yang digunakan untuk memeriksa saat ada penentuan kasus. Contohnya ketika Bani Quraizoh berkhianat, ya, berkhianat, ya. Madinah sedang diserang, dia malah berkhianat. Bani Quraizoh Yahudi ini berkhianat. Akhirnya ketika pasukan Ahzab dihancurkan, dibubarkan oleh Allah, kemudian Rasulullah SAW membalas menyerang Bani Quraizoh, dan keputusan saat itu, keputusan Mu'az saat itu adalah semua laki-lakinya dibunuh. Laki-laki yang sudah balik dibunuh semuanya. Bagaimana cara taunya kalau laki-laki ini sudah balik? Pakai umur? Pakai umur. Ditanya umurmu berapa? Maaf, saya masih 14,5. Jangan dibunuh katanya. Tampangnya sudah jenggotan, sudah jakunan lebih. Ditanya mimpi basah, sudah mimpi basah belum? Oh belum. Saya belum mimpi basah, jangan dibunuh. Apa dipakai jadinya? Untuk tahu dia bohong apa tidak? Dilihat bulu kemaluannya berarti. Ya, kelihatan kamu bohong itu sudah tumbuh, potong lidah berarti sudah. Ya, ini salah satunya ya. 15 tahun sudah balik. Ya. 15 tahun sudah balik. Usia selanjutnya setelah 15 tahun adalah barulah usia pemuda, syab. Usia pemuda syab. Ya, banyak ya akan disebutkan syab ini ya. Man istiya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, dan hadis-hadis yang lain syab. Pemuda, inilah yang pemuda ini ada 2 pendapat ulama, yaitu pemuda adalah di bawah 30 tahun dan pemuda di bawah 40 tahun. Tapi pendapat yang terpilih yang lebih kuat adalah pemuda syab itu di bawah 40 tahun. Ya. Jadi kalau ada orang sudah menikah umurnya 35 atau 38 tahun, ngompor-ngomporin jomblo misalnya, nih man istata'a minkum ya masyaras sabab ya, man istata'a minkumul ba'ah. Ada enggak? Ya, biasanya kan ada tuh 35, 36. Ini ngompor-ngomporin para jomblo yang belum nikah, bawa hadis ini. Ya masyarakat syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj gitu kan. Padahal dia juga termasuk dalam hadis itu. Syabab. Ya, makanya jomblo nanti punya jawaban nanti. Bisa apa namanya? Bisa. Ya, bahasanya mohon maaf serangan balik. Jadi di bawah 40 tahun ini syab, pendapat terkuat.
Yang dimaksud dengan syab, pemuda di bawah 40 tahun dengan berbagai macam dalil-dalil penguat. Ya. 40 tahun ini disebut dengan syab, masih pemuda. Berarti kita punya 40 tahun. Kemudian umur selanjutnya adalah yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis adalah umur 60 tahun. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'zarallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balagahu sittina sanatan." Allah telah memberikan uzur ila mri'in kepada seseorang akhara ajalahu, yang Allah telah akhirkan ajalnya, yaitu hatta balaghu, sampai dia mencapai sittina sanatan, 60 tahun. Artinya Allah selama 60 tahun itu Allah sudah berikan uzur. Berikan uzur dia masih tertipu dengan dunia, masih tamak dengan dunia, oh uzur masih. Tapi kalau sudah 60 tahun lebih, ini tidak ada uzur lagi. Ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan lam yabqalahu udhrun. Sudah tidak ada uzur lagi bagi orang yang sudah 60 tahun ini masih tamak dengan dunia, masih bergelut sikut-sikutan dengan dunia. Ini sudah tidak ada uzur. Insya Allah kita akan bahas nanti. Sekarang kita kembali kepada usia 40 tahun yang menjadi tema kajian kita. Kita bahas 40 tahun. Rahasia umur 40 tahun. Di mana seseorang usia 40 tahun ini dia sudah mulai meninggalkan masa-masa syabnya, masa-masa muda. Masa-masa muda ini masa-masa yang penuh dengan kehidupan foya-foya. Artinya godaan-godaan usia muda untuk foya-foya, untuk bersenang-senang dengan dunia, untuk menikmati dunia, bermain-main. Ini usia 40 tahun ke bawah. Setelah usia 40 tahun dia meninggalkan usia muda tersebut. Usia 40 tahun seharusnya dia sudah mulai berpikir dewasa. Sudah tidak ada lagi usia-usia muda. Usia muda, usia ingin mencari eksistensi. Usia muda, usia ingin mencari perhatian manusia. Usia muda, usia yang semangat-semangatnya mengumpulkan harta. Usia muda, usia yang ingin membuktikan kepada dunia eksistensi dirinya. Ini aku, kalian semua lihat aku. Ketika sudah mulai mencapai usia 40 tahun, dia sudah mulai meninggalkan usia itu. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau diangkat menjadi nabi usianya 40 tahun. Di mana beliau sudah mulai meninggalkan usia-usia mudanya. Masa-masa muda yang penuh dengan permainan dan pembuktian diri serta pembuktian eksistensi. 40 tahun. Sehingga seorang manusia kalau sudah mencapai usia 40 tahun, seharusnya dia sudah bersikap dewasa. Sudah jernih pemikirannya. Pemikirannya matang.
Tidak ada lagi sifat tergesa-gesa, sifatnya pemuda. Tidak ada lagi sifatnya gerasak-gerusuk, sifatnya pemuda. Dia tenang dan sudah berpikir dewasa serta berpikir jernih. Usia 40 tahun. Oleh karena itu, usia 40 tahun ini disebutkan dalam Al-Quran. Allah sebutkan langsung dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Usia 40 tahun Allah sebutkan dalam Al-Quran. Tatkala dia telah mencapai usia dewasa dan mencapai usia 40 tahun, wa balagha arba'ina sanatan. Kemudian hamba tersebut mengatakan, qala auzi'ni, Rabbi auzi'ni, wahai Rabb, auzi'ni, anugerahkanlah kepadaku, limpahkanlah kepadaku, auzi'ni, berikanlah kepadaku kemampuan, an ashkura ni'matakallati, supaya aku bisa bersyukur kepada Engkau atas nikmat-nikmat yang ada padaku, wa ala walidayya, dan nikmat yang ada kepada kedua orang tuaku, dan auzi'ni, berikanlah aku, limpahkanlah kepadaku kemampuan untuk an a'mala sholihan, supaya aku bisa beramal soleh yang Engkau ridhoi, dan berikanlah kepadaku aslih, perbaikilah anak keturunanku. Sungguh wahai Rabb, di usia 40 tahun ini tubtu ilaik, saya benar-benar bertobat, wa inni minal muslimin, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri. Usia 40 tahun disebutkan Allah dalam Al-Quran. Bapak ibu sekalian, ikhwan fillah wa akhwati fiddin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita melakukan perjalanan jauh, perjalanan yang jauh, tentunya kita akan mampir. Perjalanan yang jauh, pasti kita akan mampir di suatu tempat untuk istirahat. Atau kalau pernah jalan-jalan ke tol, jalan tol ya, perjalanan jauh, di setiap jalan tol itu ada checkpoint. Ya, ada tempat istirahatnya. Mobilnya istirahat, isi bensin, kita pun istirahat di sana. Makan, sholat. Atau tidak mesti jalan tol. Kalau kita naik mobil ya keluar kota dari Jawa Timur ke Jawa Barat, kita akan lewat jalan besar, pasti ada checkpoint tempat istirahatnya. Perjalanan yang panjang, perjalanan yang jauh, dan perjalanan yang melelahkan, kita ada checkpoint istirahat. Buat apa kita di situ? Kita checkpoint untuk mengembalikan kembali tenaga, merefresh kembali pikiran, mengistirahatkan kendaraan kita, karena kita akan menempuh perjalanan yang jauh. Demikian juga dengan usia kita, umur kita. Sejatinya usia kita ini adalah perjalanan yang cukup panjang.
perjalanan usia manusia rata-rata sampai umur 60 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'maru ummati baina sittina wa sab'in wa aqallu minhum may yajuzu zalika. Umurnya umatku ini rata-rata antara 60 sampai 70 tahun. Umur umatku. Berarti kalau kita hitung dalam hijriah sekitar 57 sampai 67 tahun. Itulah umurnya umat kita, umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan fakta di lapangan benar, umur segitu sudah mulai banyak yang meninggal. Wa aqallu minhum may yajuzu dzalika, dan hanya sedikit yang melebihi umur segini. Memang ada yang 70 tahun masih hidup, tapi sedikit. Perjalanan usia kita perjalanan yang panjang, sebagaimana perjalanan kita tadi. Oleh karena itu ada checkpointnya. Ada checkpoint, yaitu usia 40 tahun tadi. Sebagaimana kita perjalanan jauh, kita mampir sebentar, mampir tersebut kita refresh lagi perjalanan kita yang panjang ini, mengembalikan tenaga, mengembalikan pikiran. Sama juga usia 40 tahun yang Allah sebutkan dalam Al-Quran adalah usia di mana seorang hamba seharusnya merefresh kembali pikirannya, mengembalikan tenaganya kembali untuk akan menempuh perjalanan yang sangat-sangat panjang. Di usia 40 tahun tersebut harusnya dia mengingat kembali apa hakikat tujuan dia hidup di dunia. Perjalanan hidup ini perjalanan mencari apa? Sudah sampai mana perjalanan kita? Sudah sampai mana? Apa tujuan hidup kita? Seharusnya di usia 40 tahun ini menjadi checkpoint, menjadi perenungan. Demikian juga dengan teman-teman kita kaum muslimin yang akan mencapai 40 tahun, siap-siap. 40 tahun tersebut renungkan kembali hakikat kehidupan. Di usia 40 tahun tersebut katakan pada diri kita, apa yang kamu cari di dunia ini? Untuk apa sih kamu hidup di dunia? Ingat, perjalananmu masih panjang. Sudah kemana bekal yang engkau siapkan? Engkau bekerja siang dan malam, berpeluh dan bekerja dengan maksimal. Ini apa yang engkau cari? Untuk apa engkau bekerja mengumpulkan harta? Harta ini apakah engkau akan bawa? Sudah sampai mana? Ini usia 40 tahun adalah checkpoint yang benar-benar menjadi usia kita merenungkan kembali, sebagaimana perjalanan yang jauh di jalan tol tadi, merefreshkan kembali pikiran kita, istirahat, ini tujuan saya. Mengapa usia 40 tahun? Selain usia 40 tahun, usia sudah mulai meninggalkan usia muda. Ternyata usia 40 tahun ini juga menyimpan berbagai macam rahasia. Kenapa Allah simpan 40 tahun? Oleh karena itu, dalam ayat ini dilanjutkan, apa kata seorang hamba tersebut di usia 40 tahun? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Wahai Rabb,
tolong engkau, aku mohon kepada engkau, auzi'ni, limpahkanlah dan anugerahkan benar-benar. Itu maksudnya auzi. Supaya saya benar-benar bisa bersyukur dengan nikmat yang telah engkau berikan kepadaku, nikmat yang sangat banyak. Ternyata di usia 40 tahun ini, inilah usia nikmat Allah yang sangat banyak kepada seorang hamba. Di usia 40 tahun ini. Ternyata setelah kita melihat usia 40 tahun, itulah kumpulan nikmat Allah yang sangat banyak. Kalau kita bertemu dengan teman kita usia 40 tahun, ternyata yang bekerja di instansi sudah menjadi manajer, yang bekerja di kepolisian, yang bekerja di ABRI dan sebagainya sudah menjadi, pangkatnya sudah tinggi. Yang bekerja, yang mempunyai bisnis, di usia 40 tahun bisnisnya sudah stabil, omsetnya sudah stabil. Di usia 40 tahun sudah punya rumah, sudah punya mobil, sudah punya motor. Usia berapa? 40 tahun. Berbeda kalau 30 tahun. 30 tahun masih fase perjuangan. Apalagi usia 25, fase lebih perjuangan lagi, jodoh pun belum dapat kadang-kadang. Semoga mendapatkan jodoh insyaallah. Tetapi ini Allah sebutkan usia 40 tahun. Usia-usia di mana kenikmatan Allah sudah banyak, bahkan bertumpuk di usia 40 tahun ini. Oleh karena itu permintaan seorang hamba dalam Al-Quran ini, dia minta supaya dia diberikan kemampuan dan anugerah untuk bersyukur dengan nikmat Allah yang sudah sangat banyak, yang selama ini mungkin dia tidak pernah syukuri, bahkan lupa dengan nikmat-nikmat yang sudah sangat banyak. Bahkan ada beberapa ulama dengan ayat ini ketika berumur 40 tahun mulailah dia kurangi aktivitas dunianya. Beberapa bisnisnya diserahkan pada anaknya. Wahai anakku, ini bisnis ayah. Ya, sebagiannya kamu yang pegang, ayah pegang sebagian aja. Ayah sudah tidak mau terlalu sibuk dengan dunia. Sudah sepertiga usia ayah digunakan untuk memikirkan dunia terus. Ini tinggal sepertiganya. Ayah ingin fokus memikirkan akhirat. Ayah ingin porsi akhirat lebih banyak. Sudah 2/3 jalan kehidupan yang Allah telah berikan. Sebagian ulama mulai di usia 40 tahun sudah mulai mengurangi porsi dunianya, mempersiapkan bekal akhirat, yang akhirat ini jauh lebih lama, jauh lebih baik dibandingkan dunia. Bukankah terlalu sering khotib Jumat membacakan surat Al-A'la di setiap hari Jumat? Apa disebutkan oleh khotib dan imam Jumat dalam surat Al-A'la? Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat ini lebih baik dan lebih kekal. Tentunya pemikiran yang sangat logis. Kalau orang sudah mulai memasuki usia 40 tahun, sudah 2/3 perjalanan hidupnya, dan tersisa 1/3. Bukankah sangat logis kalau dia mulai memfokuskan kepada kehidupan akhiratnya? Yang bisa jadi selama ini dia terlalu fokus bagaimana memikirkan punya rumah, bagaimana memikirkan punya mobil, bagaimana begini, bagaimana begini. Akhirnya akhiratnya dilalaikan. Bukankah sangat logis?
usia 40 tahun ke atas ini dia lebih banyak memikirkan porsi akhiratnya. Jangan sampai kita pura-pura lupa akhirat. Lupa sehari-hari dunianya untuk dunia. Habis dunia waktunya untuk dunia. Dia menjadi hamba dunia. Memang benar Allah berfirman dalam Al-Quran, wabtagi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah karunia Allah berupa akhirat yang telah Allah berikan. Jadi orientasi utama adalah akhirat. Barulah Allah sebutkan wala tansa nasibaka minad dunya, tetapi jangan lupa juga bagian duniamu. Artinya akhirat yang lebih fokus utamanya. Dunia jangan kita tinggalkan. Tetapi apa yang terjadi? Wa gharratkumul hayatud dunya, dunia menipu kalian sehingga manusia melupakan akhirat dan dunianya yang diutamakan. Memang benar kita harus menyediakan rumah yang indah. Kita harus punya rumah, tempat berlindung yang nyaman. Kita harus punya kendaraan yang bagus, kendaraan yang bisa membawa kita memudahkan kehidupan. Kita harus punya rumah sebagai tempat istri kita tinggal dengan nyaman. Istri kita menjadi permaisuri di rumah kita. Tetapi jangan sampai kita lupa dengan akhirat. Seolah-olah tidak ada waktu untuk akhirat. Waktu akhirat adalah waktu-waktu sisa. Kapan dia belajar agama? Sisa dari waktu dunianya. Sisanya. Kapan dia berzikir? Sisa dari waktu ucapan-ucapan tentang dunia, perbincangan dunianya. Zikirnya adalah sisanya. Kapan waktu untuk menuntut ilmu? Waktunya adalah sisa-sisa dunianya. Kalau dunianya tidak ada sisa, ya udah enggak usah nuntut ilmu. Kapan waktunya untuk membaca Al-Quran? Kapan waktunya untuk beribadah kepada Allah? Jangan lupa, kita di dunia ini untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Waktunya sisa. Kapan sholat nanti? Setelah selesai semua urusan dunia baru sholat. Ditunda sebentar. Bukankah dunia ini sebentar? Tetapi banyak yang lupa. Dan kebanyakan manusia menukar dunia ini yang samanan qalilah dengan harga yang rendah dengan nilai akhirat yang luar biasa. Dia tidak terhitung. Atas tabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apakah kalian akan menukar kehidupan dunia yang rendah dengan kehidupan yang jauh lebih baik atau akhirat? Dan fakta di lapangan, manusia lupa dengan hakikat kehidupan dunia. Dia mengumpulkan dunia, mencari dunia, tapi akhirat adalah waktu-waktu sisa, bahkan lupa sama sekali. Jadilah dia budak dunia. Ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham. Celaka hamba dunia, celaka hamba dirham, dan celaka hamba dinar. Dia menjadi budak dunia. Seluruh waktunya 24 jam memikirkan dunia. Bagaimana bentuk budak dunia? Sebagaimana budak sekarang. Budak yang bernama handphone. Budak Gadget dan handphone ini sudah memperbudak manusia. Sejatinya katanya manusialah yang menjadi tuannya handphone. Ini handphone saya. Tapi hakikatnya handphone tersebutlah yang memperbudak dia. Dia sedang berbicara dengan istrinya, bunyilah notification. Bunyilah HP-nya. Ya, ada pesan dari WhatsApp, segera buka. Dia patuhi buka.
sedang berbincang dengan anak-anaknya, bermain dengan anaknya, ada pesan masuk dari Facebook, dia buka. Sedang melakukan aktivitas bermanfaat, mengerjakan tugas, ada notifikasi buka dari Twitter, ada telepon dari sini, ada begini, segera buka. Mohon maaf bahasa kasarnya begini, handphone ini nih bicara dengan kita, memperbudak kita. Hei kamu, ini ada WhatsApp, buka cepat. Nggih, kita buka. Hei kamu, ini ada pesan dari Facebook, cepat buka. Nggih, buka. Hei kamu, ini ada telepon dari ini, cepat respon. Iya. Hei kamu, ini ada SMS dari sini, cepat buka. Iya, kita buka. Ini adalah handphone memperbudak kita. Kita manut ya? Manut enggak? Manut enggak dengan handphone? Manut. Kita jadi budak. Begitu juga dengan dunia, diperbudak. Diperbudak dengan dunia, itu maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan budak dunia. Diperbudak. Cari harta tersebut padahal sudah cukup. Apalagi usia 40 tahun. Masya Allah, ini sudah cukup sebenarnya hidupnya. Usia 40 tahun ini makanya diperingatkan supaya bersyukur. Karena usia 40 tahun tadi sudah cukup. Apalagi yang mau dicari usia 40 tahun? Rumah sudah ada nyaman, terkadang mobil sudah ada, kendaraan sudah ada, gajinya sudah stabil, kemudian pangkatnya sudah cukup tinggi, omset bisnisnya sudah stabil. Terkadang masih didorong untuk mencari dunia, cari tamak. Belum cukup, cari lagi. Belum cukup, tumpuk lagi harta tersebut. Selalu digoda oleh dunia, belum tumpuk, cari lagi, cari lagi. Sehingga kebanyakannya usia 40 tahun bukannya bersyukur, tetapi malah semakin banyak orang yang terlena dengan kehidupan dunia usia 40 tahun ini. Bukannya menjadi checkpoint untuk mengingat kehidupan akhirat, justru kebanyakan orang 40 tahun semakin tamak dengan dunia. Dan hakikat manusia ini hanya mengumpulkan harta. Kita lihat, kita buktikan bagaimana dunia ini menipu dia. Benar-benar menipu. Menipu dengan harta. Karena fitnah terbesar umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah harta. Likulli ummatin fitnatun wa fitnatu ummati mal. Setiap umat ada fitnah ujiannya, dan fitnah terbesar umatku ini adalah harta. Harta ini, dunia ini yang memperbudak dunia. Yang mengherankan, manusia di usia 40 tahun harusnya dunianya sudah stabil, dunianya sudah cukup, masih tamak dengan dunia. Tamak masih. Dan kebanyakannya semakin tamak. 40 tahun. Maka mengapa semakin tamak? Karena sudah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana libni adama wadiyani min dhahabin labtago thalithahuma." Sekiranya Bani Adam mempunyai 2 lembah emas, pasti dia akan mencari lembah yang ketiga. La yamla'u famuhu illa turab. Tidak akan pernah penuh perutnya, tidak akan pernah penuh mulutnya ini illa turab, kecuali dengan tanah. Manusia tidak akan pernah puas dengan hartanya dan digoda terus oleh setan. Ditakut-takuti dengan kemiskinan. Kamu ini masih miskin, cari lagi harta tersebut. Yukhawifu auliya. Setan itu menakut-nakuti dengan kemiskinan. Belum cukup harta ini, kamu cari lagi. Belum cukup, kamu cari lagi. Tidak cukup, cari lagi. Itu godaan setan. Kamu masih miskin, kamu masih miskin, kamu masih miskin, cari lagi. Sehingga rakusnya manusia, la yamla'u famuhu illa turab.
tidak akan penuh mulutnya ini kecuali dengan tanah. Maksudnya apa? Kalau sudah jasadnya ditanam di tanah, barulah tanah melebur dengan dia, jasadnya disumpal dengan tanah, baru penuh. Setelah mati baru penuh. Setelah itu tidak. Sekarang coba kita renungkan. Saya akan mencapai usia 40 tahun. Kemudian para jamaah sekalian, para kaum muslimin dan muslimat akan mencapai usia 40 tahun. Coba kita renungi kehidupan kita sekarang. Bukankah makan kita sudah enak? Bukankah kita berkendara sudah enak? Bukankah rumah kita sudah ada walaupun kecil? Sehingga di usia 40 tahun ini, apa yang kita khawatirkan dari dunia kita? Apa yang kita khawatirkan? Sehingga kita menumpuk harta terus. Yang dimaksud di sini adalah menumpuk harta. Bukan menabung. Kalau dia menabung untuk sekolah anak boleh. Menabung untuk haji dan umroh boleh. Tetapi menumpuk harta. Dan hakikat manusia di usia 40, 50, 60, dia hanya menumpuk harta. Hanya menumpuk harta, benar-benar ditipu oleh dunia dan ditakut-takuti kemiskinan oleh setan. Apa bukti manusia menumpuk harta? Buktinya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, yaqulul abdi mali mali, ma lahu min malihi illa salasun, ma akala fa'afnah, ma labitha ma kasa fa'ablah, ma anfaqa faqtana'ah, fama siwa ghairu dzalika fahuwa dzahibun wa tarikun liwarisihi. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hamba berkata, mali mali, ini hartaku, ini hartaku, ini hartaku. Padahal hartanya hanya 3. Hartanya seorang hamba hanya 3. Malahu min malihi illa salasun. Yang pertama, apa yang dia makan kemudian habis. Yang kedua, apa yang dia pakai, bajunya usang habis. Kemudian apa yang dia infakkan, inilah yang bermanfaat baginya di akhirat, hartanya nanti. Selain 3 ini, maka dia akan pergi harta tersebut. Zahibun, atau akan ditinggalkan untuk ahli warisnya. Ini bukti manusia hanya menumpuk harta. Dan mohon maaf, kalau manusia seperti ini adalah manusia yang benar-benar tertipu. Dan mohon maaf, kita kasihan. Mudah-mudahan bisa diluruskan. Maksudnya apa? 3 harta cuma ini. 3 harta manusia yang sebenarnya. Ini kalau kita coba kita renungkan bagus-bagus. Kita renungkan benar-benar hakikat harta kita. Maksudnya harta kita hanya 3, yaitu harta yang sedang kita pakai saat ini. Apa harta saya? Harta saya adalah harta yang saat ini sedang saya pakai. Harta yang saat ini sedang saya gunakan. Sehingga harta sebenarnya saya adalah handphone yang saya pakai saat ini. Ini harta saya. Jam tangan yang sedang saya pakai dan sedang nikmati ini harta saya. Mungkin motor dan mobil yang sedang saya pakai dan rumah yang sedang saya tinggali.
Jadi harta kita yang sebenarnya adalah harta yang sedang kita pakai dan sedang kita gunakan. Itu adalah harta kita yang sebenarnya. Selain itu, bukan harta kita. Walaupun hakikatnya kita pemiliknya, tetapi bukan harta kita. Contoh, seseorang sudah usia 40-50, dia punya tanah sekian hektar. Punya berapa? Tanah sekian hektar. Dia punya perkebunan sekian hektar. Dia punya tabungan di bank 1 miliar misalnya. Atau dia punya tabungan 500 juta. Atau punya tabungan 200 juta di bank. Atau 100 juta. Ada tidak dari kita yang punya tabungan 100 juta di bank, punya tabungan 500 juta di bank? Ada? Ada. Dan orang ini punya gaji, punya omset, gajinya 7 juta sebulan misalnya. Dan kehidupan sehari-harinya dipenuhi dari gajinya 10 juta, 7 juta tersebut. Sedangkan uangnya di bank 1 miliar 500 juta tidak diapa-apakan, karena kehidupannya sehari-hari sudah dari gajinya 7 juta, 10 juta. Maka berdasarkan hadis ini, tanah dia sekian hektar, kebun dia sekian hektar, itu bukan harta dia, karena dia tidak pernah menikmati, hanya dikoleksi dan hanya ditumpuk. Uang dia yang 1 miliar di bank, ini bukan harta dia, bukan hartanya dia. Dia hanya tumpuk saja. Harta dia adalah gajinya yang 7 juta, 10 juta yang dipakai tiap hari. Itu bukan harta dia. Adakah di antara kita yang telah berlalu 10 tahun, telah berlalu 20 tahun, uang kita mengendap 100 juta di bank? Ada tidak? Ada. Di antara kita yang punya tabungan 100 juta di bank, atau kita turunin mungkin ya, 50 juta di bank, atau turunin lagi deh, punya tabungan ya 50 juta di bank. Yang 50 juta ini setelah berlalu 10 tahun tidak kita apa-apakan, tidak kita gunakan untuk sekolah anak, tidak kita gunakan untuk niat pergi umroh, dan tidak kita niatkan untuk menyumbangkan wakaf masjid, wakaf ini, tidak ada. Selama 10 tahun uang kita 50 juta, 100 juta, 500 juta nganggur di bank. Ada tidak? Ada yang pernah? Ada? Kalau ada berarti uang itu hakikatnya bukan milik Anda. Bukan uang Anda, bukan harta Anda. Atau mungkin ada di sini, mungkin kalau di sini mungkin tuan tanah misalnya, numpuk tanahnya banyak, enggak diapa-apain. Dia enggak nikmati juga tanah tersebut, dan tanah tersebut tidak ada rencananya. Nanti saya jual untuk umroh, saya jual untuk sebagiannya, saya jual untuk wakaf masjid, saya jual, enggak ada, dibiarkan aja. Tuan tanah misalnya, hakikatnya tanah itu bukan harta dia, dia enggak nikmati, tidak diapa-apakan. Ini yang dimaksud dengan menumpuk harta, bukan harta dia. Masih mending tabungan 100 juta dia gunakan. Nah, nanti untuk saya umroh sebentar lagi, nanti saya untuk masjid itu, ini untuk tabungan sekolah anak. Ini bukan numpuk harta. Tetapi kebanyakan manusia, ya Allah, numpuk harta. Mengapa numpuk harta tadi? Tidak puas dengan harta. Yang kedua, setan selalu membisikkan, kamu masih miskin, cari lagi. Kamu masih miskin, cari lagi. Dan ini sifat manusia. Padahal di usia 40 tahun sudah enak hidupnya.
serba enak semuanya. Tetapi masih tamak dengan dunia, masih mencari dunia. Dan manusia terus berlomba-lomba. Memang kita butuh dunia. Allah berfirman, wala tansa nasibaka minad dunya. Tetapi manusia kebanyakan kelolosan. Dia berlomba-lomba mencari dunia. Dunia ini dia mempunyai garis start, mempunyai garis permulaan. Tetapi dunia ini, perlombaan mengejar dunia, tidak mempunyai garis finish. Dan perlombaan mengejar dunia ini tidak mempunyai garis finish, dan jalannya semakin sempit. Semakin mau ke ujung semakin sempit jalannya dunia ini. Sehingga ketika manusia semakin mengincar dunia, jalannya semakin sempit. Mau tidak mau dia akan sikut-sikutan. Dia akan dorong-dorongan dengan orang yang berlomba-lomba dunia tersebut. Dunia punya garis start, tetapi jalannya semakin menyempit, semakin jauh, dan tidak ada ujungnya, tidak ada finishnya. Semakin menyempit, manusia akan semakin sikut-sikutan mengejar dunia. Sikut-sikutan akan akan dorong-dorongan, saling menghabisi. Inilah dunia. Sikut-sikutan karena mengejar dunia. Tidaklah kita temui orang-orang yang dia semakin mengincar dunia, pasti dia akan menzulimi orang lain, pasti. Karena demikian, semakin sempit jalannya. Kalau dia pengen ke depan berlomba-lomba, dia harus ikut dulu, karena tidak bisa barengan. Setiap kita menemui manusia yang berlomba-lomba dunia dan terus cari, pasti dia akan mensikut manusia yang lain. Pasti dia akan menzolimi yang lain, pasti itu. Coba kita renungi kehidupan kita. Iya tidak? Seseorang yang berlomba-lomba dia di kantor, berlomba-lomba ingin jabatan yang tinggi. Coba tanya orang-orang kantor, pasti ada yang sikut-sikutan, ada yang fitnah-fitnahan. Iya tidak? Itu kehidupan dunia. Sehingga saya punya kisah ini, saya punya cerita. Saya punya seorang sepupu. Sepupu saya ini perempuan dan dia punya suami. Suaminya ini orangnya polos dan baik. Bekerja dengan ikhlas, dan dia polos dan lugu. Bekerja di suatu instansi pemerintah. Karena dia polos dan lugu, dia bekerja dengan baik sehingga jabatannya cepat naik. Dan dia akan digadang-gadang akan menempati posisi strategis di instansi tersebut. Mulailah manusia hasad. Teman-teman hasad, banyak tidak cerita seperti ini? Banyak tidak? Banyak. Begitu juga dengan bisnis. Semakin ke sana pasti akan zolimi. Dia mulai dizolimi, mulailah dia difitnah, mulailah diini oleh teman-temannya. Tapi karena dia polos dia tidak bisa balas. Ya. Kalau tidak polos kan dia disikut, balas ikut lagi kan, gitu kehidupan dunia. Ada bisnis begini, oh dia melakukan manuver ini, kita manuver ini lebih licik lagi, kan gitu ya. Dia polos sehingga dia pun mulai kena penyakit depresi dan cemas karena ditekan-tekan terus oleh teman kantornya. Sudah berobat ke sana ke sini, dia depresi. Berobat ke sana, berobat ke sini, akhirnya dibawa ke saya. Dan pada orang yang semisal ini kita katakan, ya, pertama dia belum terus terang. Dia ini depresi karena teman-teman kantor urusan, belum terus terang ya. Tapi karena kita pendekatan ada ilmunya, mau. Kita katakan pada orang yang semisal ini, ya, Anda ini seandainya tidak naik jabatannya, masih enak makan? Oh masih. Seandainya jabatan tidak naik, ada tabungan untuk anak-anak sekolah? Oh ada. Seandainya tidak naik jabatan ini, ya, apakah tidur Anda terganggu? Oh tidak. Seandainya tidak naik jabatan ini, apakah ada kesusahan dalam urusan harta dan sebagainya? Oh tidak ada, sudah cukup semuanya.
Ya sudah, kalau gitu engkau lepaskan saja dunia ini sedikit. Sudah, engkau tidak usah ngebet jabatan tersebut. Lepas saja sudah. Engkau mundurkan diri dalam perburutan jabatan. Mengalir saja sudah, tidak usah ngebet. Tidak usah ngebet. Akhirnya jalan seperti biasa. Tidak usah ngebet. Makannya enak lagi, tidurnya enak lagi. Tidak usah ikut persaingan manusia. Enak makan lagi, enak tidur lagi, semua serba enak. Dan inilah yang menipu manusia kebanyakan. Insyaallah di usia 40 tahun makan sudah enak, minum sudah enak, rumah sudah bagus, bisnis sudah lancar, tetapi masih ikut perburuan dunia dengan manusia, sikut-sikutan sana sini. Kehidupannya tidak nyaman dan nikmat gara-gara nyincir dunia, jadi budak dunia. Harusnya sudah, lepaskan saja sudah. Saya sudah enak makan, sudah enak tidur, anak-anak tabungan sekolah masih ada dan sebagainya. Sudah, dunia sudah, saya udah cukup ini. Saya berfokus ke akhirat saja udah. Bekal saya kehidupan yang lama di akhirat, khalidan mukhalladan fiha abada. Kekal dan dikekalkan selama-lamanya. Mau ditukar akhirat dengan dunia? Ma ana lid dunya illa karokibin yastazilu tahta sajarah summa roha wa tarakaha. Apa kata sabda Nabi SAW memperingatkan kita manusia yang terlalu sibuk dengan dunianya. Ma ana lid dunya, apa urusan saya dengan dunia? Buat apa sampai kayak tadi? Ma ana lid dunya, tidaklah aku dengan dunia ini illa karokibin, seperti orang yang sedang berjalan menempuh perjalanan jauh, yastazilu tahta sajarah, kemudian istirahat sebentar di bawah pohon, kemudian pergi meninggalkan. Itulah dunia sebentar. Lihat bagaimana tipuan dunia membuat manusia tertipu benar-benar. Wa gharratkumul hayatud dunya. Makanya kita beritahukan kepada kaum muslimin, kita berikan kabar ini kepada saudara kita, kita kabarkan kepada teman kita, usia Anda sudah 40 tahun. Coba lihat nikmat Allah yang ada pada Anda. Ternyata jawabannya sama semuanya. Sudah enak makan, sudah enak tidur, pekerjaan sudah lancar, rumah sudah ada, sebagainya. Apa yang engkau khawatirkan dari dunia ini kalau begitu? Siapkanlah dunia kau ini. Tetapi dunia yang terjadi, manusia malah semakin tertipu dengan dunia. Makin tumpuk harta tersebut. Semakin mencari cara-cara yang tidak bisa diperkenankan syariat untuk menumpuk harta. Menumpuk harta. Coba kita ingat sekarang. Coba kita berkaca pada diri kita. Sangat benar firman Allah ini. Usia 40 tahun supaya kita meminta kepada Allah kemampuan untuk bersyukur. Ya Allah, buat saya mampu bersyukur di usia 40 tahun ini. Dengan syukur yang sangat banyak. Luar biasa, rahasia 40 ini dalam ayat ini benar-benar luar biasa. Harusnya kita kabarkan kepada semua orang. Kita buat sadar saudara kita. Kita buat sadar teman-teman kita sudah 40 tahun. Siapkan akhirat. Ingat tujuan di dunia ini beribadah. Siapkan untuk bekal untuk akhirat. Dunia mudah cukup sebenarnya. Tidak usah ikut berlomba-lomba lagi, sikut-sikutan mengejar dunia. Semua sudah cukup. Bukan artinya kita usia 40 tahun kita tinggalkan semua, bukan. Usia 40 tahun artinya kita tinggalkan dunia, bukan. Kadang-kadang masih anak butuh sekolah, butuh ini, masih butuh. Tetapi ingat, jangan makin tertipu dengan dunia, maksudnya begitu. Ingat akhirat. Dan ingat, tidak ada perkuburan di tulisan, tidak ada kuburan yang bertuliskan khusus untuk orang tua. Khusus untuk 60 tahun tidak ada. Bisa jadi besok kita meninggal. Apa yang kita sudah siapkan?
Kita sadarkan ya, kaum muslimin ini perlu disadarkan, jangan sampai. Dan kebanyakan demikian ternyata. Ini yang kebanyakan. Justru sudah enak hidupnya, dibuat susah dengan kehidupan dunia seperti tadi. Sudah enak hidupnya, tapi masih pusing karena dunia. Kasihan juga ya. Makanya kita perlu kabarkan berita ini kepada mereka. Banyak-banyak bersyukur supaya di usia 40 tahun ini nikmat Allah yang sangat banyak. Kemudian Allah lanjutkan ayat tersebut. Setelah kita diminta bersyukur dengan nikmat kita yang sangat banyak, Allah lanjutkan. Ashkura nikmatakallati an'amta alayya. Kemudian lanjutan ayatnya, wa ala walidayya, kepada orang tuaku. Anugerahkanlah kemampuan supaya aku bisa bersyukur dan orang tuaku juga bersyukur. Mengapa disebutkan orang tua? Mengapa tidak disebutkan anak? Tidak sekalian aja. An'amta alayya wa ala walidayya wa ala walidayya dan kepada anak-anakku, kepada auladina, kepada anak-anakku, atau kepada istriku, azwajina. Kenapa disebutkan cuma orang tua kita saja? Ya Allah, buat saya bisa bersyukur dan buat orang tua saya juga bisa bersyukur. Kenapa enggak sekalian aja gitu loh? Anak juga, istri juga, semuanya ahli ya. Ahli keluarga juga bersyukur. Maksudnya adalah penekanan kepada orang tua kita. Ketika kita usia 40 tahun, berapa usia orang tua kita? Berapa usia orang tua kita? 60, 70 tahun. Sehingga maksudnya adalah kita berdoa kepada Allah, salah satu bentuk berbakti yang paling baik kepada orang tua, kita doakan orang tua kita supaya dia juga bersyukur terhadap nikmat Allah. Cara berbakti yang paling baik bagi seorang anak, cara bakti terbaiknya adalah mengingatkan orang tuanya akan akhirat. Oleh karena itu dia minta juga kepada Allah, ya Allah, jangan saya saja yang diberi kemampuan bersyukur. Orang tuaku juga usianya 60-70 tahun, tolong dia juga banyak supaya dia juga mampu bersyukur. Ini bentuk birrul walidain yang paling bagus bagi seorang anak. Jadi seorang anak itu bukan birrul walidainnya kasih orang tua harta, kasih orang tuanya dunia. Saya sudah sukses sekarang, ayah mau beli apa saya belikan, saya kirimkan ini dan sebagainya. Ayah pengen apa, saya sering datang ke rumah main-main nanti. Bukan ini bentuk terbaik. Itu memang semuanya berbakti, tetapi bukan yang terbaik. Cara terbaik berbakti kepada orang tua adalah diingatkan akhirat. Justru orang tua kita lebih-lebih lagi sudah 60 tahun. Anak-anak kita ini cara berbaktinya ingatkan akhirat. Ingatkan pada ayah jangan sekali-kali lupa sholat ayah. Ingatkan ya tauhidnya, syiriknya dan sebagainya diingatkan. Ayah sering-sering puasa, sering-sering ini. Pokoknya ayah dan ibu nggak usah mikir lagi urusan dunia. Ayah ibu sekarang berangkat umroh, berangkat haji. Ayah ibu sekarang sholat di masjid. Ayah ibu sekarang begini, semua dunia saya yang tanggung ayah. Itu cara berbakti terbaik pada orang tua. Bukan semata-mata dihibur, bukan semata-mata diajak ngobrol, mengenang indahnya masa muda ayah kita.
Bukan semata-mata diajak ngobrol, diajak ngobrol hangat, mengenang indahnya dulu masa kecil kita dengan orang tua. Bukan semata-mata ini, tetapi ini penting juga. Tetapi ada yang lebih penting dalam ayat ini. Usia 40 tahun kita ingatkan orang tua kita, supaya bersyukur nikmat yang banyak, ingatkan akhirat. Sebentar lagi. Ingatkan SMS, telepon orang tuanya. Ya, sering-sering puasa, Bu. Sering-sering sholat malam jangan lupa. Sholat duha. Ayah ibu ndak usah mikirkan uang lagi. Uangnya ayah ibu, itu tanahnya ayah, segera wakafkan. Tanahnya ayah itu segera wakafkan sebagian untuk masjid. Jual untuk masjid. Saya cukup harta saya. Itu hartanya, uangnya ayah di tabungan, sumbangkan segera ya. Wakafkan untuk masjid, wakafkan untuk pondok pesantren yang menghafalkan Al-Quran. Uang saya cukup kok, uang saya cukup ayah. Infakkan sebagian, jangan khawatir. Jangan khawatirkan ahli warisnya. Itu yang kita ingatkan. Nikmatnya sangat banyak saat itu. Ingatkan. Usianya sudah sebentar lagi. Ini cara berbakti terbaik untuk orang tua. Jangan semata-mata dikasih uang saja, diajak jalan-jalan ke sana ke sini. Bukan itu cara berbakti yang paling baik. Sebagian manusia ingin membahagiakan orang tuanya di masa tuanya. Dia tahu orang tuanya yang sudah berpeluh, berletih, berkeringat untuk menyekolahkan dia, membuat dia sukses. Sehingga dalam pikirannya, bagaimana orang tua saya sekarang senang di dunia, diajaklah jalan-jalan ke sini, diajak jalan-jalan ke sini, diajak jalan-jalan ke sini. Bukan itu yang terbaik. Tetapi ingatkan, wahai ayah, sudah usia 60 tahun, siap-siap akhirat. Cara berbakti terbaik. Di usia 60 tahun makanya diingatkan, wa ala walidayya, ya Allah, jangan saya saja ya Allah. Orang tua saya juga tolong dikasih anugerah untuk bersyukur. Terlebih orang tua saya, apalagi yang dipikirkan di dunia ini? Apalagi yang dia khawatirkan? Anaknya sudah sukses, anaknya sudah mandiri, rumahnya sudah besar, ininya sudah banyak, syahwatnya sudah berkurang, keinginannya sudah berkurang, masa muda sudah jauh tertinggal. Tolong ya Allah, orang tua saya juga diingatkan sudah bersyukur. Orang tua saya lebih-lebih dari saya, sudah tidak ada lagi yang dikhawatirkan untuk dunianya. Sekarang sudah fokus akhirat. Usia kita yang 40, usia kita 50, kalau punya orang tua segera ingatkan terus akhirat. Dan ini pun yang kita harapkan nanti pada anak-anak kita. Kama tadinu tudanu, sebagaimana engkau memperlakukan, demikianlah engkau akan diberlakukan nanti. Bukankah bahagia sekali kita sudah umur 60 tahun, anak-anak kita berbicara kepada kita seperti itu. Ayah, enggak usah khawatir kita lagi. Fokus ibadah, fokus akhirat. Nikmati ibadahnya. Salatnya nikmati, wahai ayah. Ya, harta ayah itu segera diinfakkan, segera wakafkan, tidak usah ditumpuk. Bukankah kalau manusia mati tidak ada hartanya yang akan dibawa? Oleh karena itu mohon maaf, saya benar-benar kasihan, dan semoga Allah memperbaiki orang yang 50, 60 ini masih numpuk-numpuk harta. Dia masih korupsi, masih dia bergelut dengan manusia, masih dia sikut-sikutan. Harusnya 60, 50, 60, masih dia sikut-sikutan dengan manusia, masih dia geser-geseran, masih dia tonjok-tonjokan dengan manusia untuk merebutkan sesuatu yang sempit. 50, 60 ini saya heran kalau masih ada. Masih ada tidak? Masih ada tidak orang seperti ini? Masih ada. Ya Allah, kita benar-benar kasihan dan semoga Allah meluruskan. Kasihan. Padahal semuanya sudah nyaman hidupnya, tapi masih dia stres, dia pusing, dia depresi, dia harus punya musuh gara-gara merebutkan dunia yang sempit.
Dan sudah kita jelaskan berulang-ulang, jalan menuju dunia ini jalan makin sempit. Tidak mungkin dua-duanya semuanya menuju puncak. Kalau tidak, satu harus disikut. Masih ada. Benar-benar menipu dunia ini, ya Allah. Padahal 50-60 tahun sebentar lagi dia meninggal. Sebentar lagi dia akan menyatu dengan tanah. Bukankah hartanya sebentar lagi yang dia tumpuk itu sebentar lagi dibagi-bagikan, tidak ikut di alam kubur? Bukankah rumahnya yang bagus sebentar lagi akan ada tuannya? Bukankah mobilnya yang dia tumpuk sebentar lagi sudah ada tuannya yang baru? Bukankah harta-hartanya sebentar lagi akan diwariskan, dibagi-bagi oleh anaknya? Karena sibuknya dia dengan urusan dunia, dia tidak sempat mengajarkan agama kepada anaknya. Ketika dia meninggal, para anak-anaknya bukannya doa anak-anak yang mengantarkan dia ke kuburan. Bukan doa-doa anaknya Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bukan doa anak-anaknya yang keluar mengiringi dikuburkan, mengiringi pernyataan, mengiringi tanya jawab munkar dan nankir. Ketika seorang dikubur, maka doa sangat diharapkan supaya dia ketika ditanya munkar dan nakir sebagai pembuka akhiratnya, dia kokoh. Makanya Nabi mengatakan, sebelum engkau meninggalkan kubur ini, doakan penghuni kubur ini. Allahumma sabbithu, Allahumma sabbithu. Itu doa kita kepada penghuni kubur. Fa'innahu al-yus'al. Karena sekarang dia sedang ditanya. Ketika pertanyaan ini dia sukses semuanya, ini pembuka. Makanya kalau kita mengkuburkan orang, kita doakan pekubur ini, Allahumma sabbithu, Allahumma sabbithu. Ya Allah, kokohkan dia. Dia sekarang sedang ditanya, baru kita pergi. Ketika kita sudah pergi, langkah sandal, langkah kaki terakhir barulah datang malaikat yang nanya. Bukan ini yang didoakan, bukan ini yang didoakan kepada anak-anaknya. Anak-anaknya tidak mengirimkan doa, tetapi anak-anaknya malah berkelahi, bergelut, berseteru, memperebutkan harta orang tuanya. Sibuk memperebutkan harta, bukan sibuk mendoakan. Di usia 40, 50, 60 tahun, mengapa kita masih mencari pujian manusia, mencari eksistensi manusia? Masih ingin berkata kepada manusia, ini aku yang hebat, ini aku yang hartanya banyak. Mengapa kita cari pujian manusia? Mengapa kita cari eksistensi, kita cari pengakuan manusia? Padahal ini coba direnungkan. Benar-benar direnungkan bagi kita yang masih pengen cari pujian manusia. Eksistensi, ini loh hartaku, ini loh saya hebat, harta saya banyak. Ini loh jabatan saya hebat, dia pamer manusia. Dan ini hakikat kehidupan dunia. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahwun wa zinatun wa tafakhurum bainakum wa takasurum fil amwali wal aulad. Ini kan hakikat kehidupan dunia, yaitu sekedar main-main, senda gurau, saling berbangga-bangga, banyaknya harta dan sebagainya, saling hebat-hebatan, watakasurum dan banyak-banyakan harta dan anak. Coba kita renungkan bagus-bagus. Ketika kita sudah meninggal, ketika kita sudah mati, manusia-manusia tadi hanya sebentar sekali mengenang kita dan menangisi kita. Manusia-manusia yang tadi kita pengen harapkan pujiannya, manusia-manusia yang tadi yang pengen bilang kita hebat, kita dan sebagainya, kalau kita mati dan meninggal, manusia-manusia tadi hanya sebentar mengingat kita dan hanya sebentar menangisi kita. Ketika kita meninggal, mungkin hari itu saja manusia menangis. Hari itu saja menangis. Hanya hari itu saja kita dikenang oleh manusia. Mungkin keluarga kita, anak kita, istri kita mungkin sehari, 3 hari, 7 hari menangis. Menangisi kita, mengenang kita. Manusia akan mengenang kita. Ini dia yang banyak hartanya, ini dia yang hebat jabatannya,
Ini dia yang ini, cuma hari itu saja manusia mengenang kita. Selebihnya manusia akan melupakan kita. Berlalu waktu sehari, 2 hari, 3 hari, 7 hari, manusia akan melupakan kita. Cuma hari itu saja manusia menangisi kita. Mengapa demikian? Karena manusia kembali sibuk dengan kehidupan dunia yang sangat menyibukkan dan melalaikan. Jangankan akhiratnya, jangankan diri kita, akhiratnya saja dilalaikan oleh dia. Apalagi manusia mengenang kita. Sebentar. Coba kita renungkan sekarang, coba ada sahabat kita yang meninggal. Hanya hari itu kita nangis. Selebihnya lupa. Udah lupa. Berapa kali kita ke kuburnya dia lagi? Ingat dia? Bahkan bisa jadi tidak pernah. Sudah lupa kita. Karena kita sudah sibuk dengan dunia kita. Itulah manusia yang selama ini kita cari pujiannya, yang kita tunjukkan saya hebat, sini harta saya banyak. Lupakan kita, lupa. Sebentar manusia lupa. Itu yang kita cari, itu yang kita pengen pujiannya, lupa. Betapa banyak manusia yang hebat pada zamannya, tetapi manusia habis itu lupakan, tidak tahu, bahkan tidak dikenal oleh manusia. Allah berfirman, tilkal ayamu nudawiluha bainan nas. Itulah zaman yang kami pergilirkan di antara manusia. Jadi Allah sudah mempergilir, dipergilir oleh Allah. Sekarang masanya ini, habis itu dilupakan. Coba kita renungkan di misalnya di kota Madiun ini atau di kerajaan Madiun ini, kerajaan di Jawa Tengah ini. Betapa banyak orang-orang hebat yang pernah hidup di tanah ini. Ada raja, ada orang hebat, ada ulama, ada ini. Ada tidak? Banyak, sekian ratus hidup di dunia ini, belasan abad, orang-orang hebat pernah tinggal di tanah ini, pernah menampakkan kaki di tanah ini. Orang-orang hebat, orang-orang pintar dan semuanya. Meninggal, manusia lupa. Datang generasi sebelumnya mungkin masih ingat. Datang generasi selanjutnya lupa, belas sudah hilang. Mana kejayaannya, mana kesombongannya, mana kehebatannya, mana yang dia bangga-banggakan, hilang. Ini yang kita cari. Oleh karena itu benar-benar usia 40 tahun ini usia checkpoint, benar-benar merenungkan kembali. Ya, merenungkan kembali hakikat kehidupan dunia. Kita lanjutkan ayatnya, waktunya sudah mau habis. Ayatnya kita lanjutkan. Oleh karena itu aslih li fi zurriyati, perbaikilah anakku, perbaiki keturunanku. Nah, doanya perbaiki, bukan disuruh syukur. Karena anak-anak kita masih butuh perbaikan Allah, masih butuh perjalanan hidupnya, masih harus belajar, masih harus diperbaiki, dibimbing. Kemudian lanjutan ayatnya kita percepat ya, mohon maaf. Kemudian lanjutan ayatnya, ini tubtu ilaik, saya bertobat ya Allah, 40 tahun ini bertobat. Benar-benar bertobat, 40 tahun ini sudah lalai. Dunia sudah kelolosan, dunia sudah menipuku. Ini tubtu ilaik, di umur 40 tahun ini, wa inni minal muslimin, saya berserah diri kepada Engkau ya Allah, menjadi muslim yang sejati. Orientasiku sudah akhirat. Demikian Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini baru tentang masalah syariatnya. Belum kita bahas rahasia umur 40 tahun secara medis belum ya. Tetapi waktunya kurang cukup ya, mudah-mudahan ada waktu. Yang 40 tahun tuh memang ada yang perlu diperhatikan ya. Tentang begini itu ada. Tetapi mudah-mudahan ada waktu lainnya yang bisa kita lanjutkan. Ya, 40 tahun mudah-mudahan ada kesempatan kita bisa lanjutkan ya. Mungkin kita sesuai jadwal ya. Karena sebentar lagi zuhur dan kita mungkin perlu ada tanya jawab ya. Pertanyaannya, kalau seseorang punya sisa penghasilan per bulan pas-pasan, Masya Allah ya, penghasilan pas-pasan, ini Masya Allah bagus pas-pasan ini.
Pas butuh mobil ada. Pas butuh rumah ada. Pas butuh istri baru. Bukan saya yang bilang ada loh, maaf ya. Bagus ya pas-pasan ya. Ya maksudnya pas-pasan itu mungkin ya tengah-tengah mungkin ya. Manakah yang didahulukan? Menabung untuk daftar haji, berinfak setiap kali ada kesempatan, misalnya pembangunan masjid dan ponpes. Mohon penjelasannya. Jadi mana yang didahulukan? Nabung haji dulu atau infak untuk ponpes? Jawabannya dua-duanya bisa. Misalnya dia punya apa? Misalnya dia sisihkan 100.000 untuk haji dan untuk haji, bisa dia ambil 10.000 untuk ponpes. Atau kalau masih kurang kuat 5.000 untuk ponpes. Bisa tidak? Bisa. Dia sisihkan sebulan untuk haji 500.000. Ambillah 50.000-nya untuk ponpes, bisa enggak? Bisa. Yang dilihat bukan pada besarnya tetapi pada niatnya. Bisa tidak? Tetapi kalau antara 1 dan 2 ini secara fikih prioritas, maka prioritasnya adalah haji. Karena haji hukumnya wajib sekali seumur hidup. Punya rumah wajib tidak hukumnya? Punya rumah tidak wajib. Tidak berdosa tidak punya rumah. Tetapi kalau haji bagi yang sudah mampu wajib. Oleh karena itu tabungan rumah, tabungan haji kalau bisa disamakan. Barang-barang, nabung beli rumah, nabung juga beli haji, segera. Kalau tidak bisa haji, umroh duluan. Umroh duluan, karena pendapat terkuat umroh juga wajib. Bukan hanya haji, umroh dan haji wajib seumur hidup. Ya, dan semoga dimudahkan untuk bisa haji dan bisa juga untuk bangun masjid dan pondok. Pertanyaannya, Masya Allah, Ustadz, saya suka miris melihat akhwat-akhwat cantik sudah menggendong bayi. Kan kasihan kami laki-laki juga ingin wanita cantik dan soleha. Ini maksudnya gimana maksudnya? Ya. Oh ya, Masya Allah. Ya berarti kan pertanyaannya, saya suka miris melihat akhwat-akhwat cantik. Oh maksudnya mungkin dia tergoda mungkin ya. Suka tergoda melihat akhwat-akhwat cantik, Masya Allah ya. Ini kita tidak punya AC ya. Ya kalau kita ada AC itu bikin sejuk ya. Sama AC itu bikin sejuk. AC itu akhwat cantik. Ya, ini juga ingin wanita yang cantik dan soleha. Jadi pertama kita lihat, berarti kita lihat juga kepada para akhwat, berarti ya. Para akhwat ini juga perlu menjaga dirinya. Ya, dan akhwat ini adalah fitnah terbesar bagi laki-laki. Ya, ma taratu fikum fitnatan hiya adurru ar-rijali minan nisa. Ya, kemudian wanita juga dihias-hiasi oleh setan. Ya, al-mar'atu auratun iza kharajat istashafaha syaitan. Banyak dalilnya. Jadi kalau perempuan keluar rumah itu setan menghiasi. Oleh karena itu bagi para perempuan harus disadari, perempuan ini adalah fitnah terbesar laki-laki. Walaupun sudah berjilbab besar, walaupun sudah bercadar, tetap fitnah bagi laki-laki. Mungkin dulu belum belajar agama, dia tertarik dengan perempuan yang pakaiannya sering pakai baju adiknya gitu. Ketat, dia tertarik. Setelah belajar agama lagi, lihat akhwat yang pakai jilbab agak besar, senang enggak? Senang. Setelah belajar agama lagi, lihat akhwat ya, serba hitam semuanya, ketutup semuanya, cuma matanya aja. Ya, kalau secara psikologi manusia, laki-laki bisa nafsuan enggak? Bisa tertarik enggak? Kalau secara logika belum. Karena apa? Cuma hitam-hitam saja. Tetapi kalau sudah ngaji, inilah setan menghiasi, istasyarfa syaitan. Oleh karena itu bagi para akhwat, ketahuilah walaupun para akhwat ini sudah pakai jilbab besar, hitam-hitam, cadar, matanya doang kelihatan, ini fitnah bagi laki-laki. Coba aja lihat ada suatu jalan gitu ya. Ada akhwat jalan 3 gelombangan, ada ikhwan jalan ketemu di jalan. Ikhwannya jenggotan cingkrang, kemudian akhwatnya jilbab besar, cadar, cuma matanya aja kelihatan. Ketemu di jalan, kira-kira ada petir-petir enggak di atasnya?
Tetap aja jadi fitnah ahwat ini. Jadi ahwat itu jangan merasa sudah pakai cadar, sudah jilbab besar, itu tetap fitnah bagi ikhwan. Gemeteran ikhwan itu lewat, deg-degan gitu loh. Ya, ketika sudah lewat pasti noleh semuanya, noleh lihat gitu kan. Masya Allah ternyata tinggi ya, tinggi bagus ini. Itu gitu, fitnah tetap. Jadi namanya ahwat ikhwan tetap gitu. Ya, sama ahwatnya juga sama, gemeteran juga lewat. Ya, jadi walaupun sudah jilbab besar apa gini, ya jangan nampil di depan para ikhwan. Tampil depan para ikhwan tetap jadi fitnah. Ya. Begitu juga dengan para laki-laki. Ya, kami para laki-laki ingin akhwat yang cantik dan soleha. Ya, ya boleh mencari wanita cantik, boleh. Ya, boleh para ikhwan boleh mencari wanita cantik, boleh. Bahkan dalam fikihnya, fikih ketika seseorang ditawarkan akhwat, yang pertama kali ditanya apanya? Kalau ada ikhwan ditawari akhwat, apa yang pertama kali ditanya? Yang pertama kali ditanya? Yang pertama kali ditanya adalah kecantikannya. Ini fikihnya. Ingat ketika ditawarkan, ya, ketika ditawarkan yang pertama kali ditanya apa? Kecantikannya. Ini fikihnya seperti ini. Kenapa kalau dia tanya kecantikannya, kemudian dia tolak, ya gimana cantik enggak? Oh, cantik kok dia terima. Gimana cantik apa enggak? Oh ya maaf nilainya 6,5 gitu. Oh maafan nanti dulu. Tapi kalau dia tanya agamanya dulu, bagaimana agamanya? Oh bagus 9, hafizoh. Tapi gimana fisiknya? 6,5. Oh nanti saya tolak. Berarti dia tolak agamanya. Oleh karena itu fikihnya, ini fikih ketika ditawarkan, tapi ya, ketika ditawarkan fikihnya tanya cantiknya dulu. Ya, jadi kalau ikhwan pengen wanita cantik boleh sebenarnya. Boleh, tetapi ada syaratnya, yaitu ambil kaca dulu. Ambil kaca, lihat. Lihat dia ganteng apa enggak? Jangan sampai nanti dia sama-sama masuk surga. Ya, dia masuk surga karena bersyukur dapat istri cantik, dan istrinya masuk surga juga karena bersabar dapat dia. Bersabar terus. Ya, jadi lihat coba. Dan sekarang renungan bagi para ikhwan. Renungan bagi para ikhwan yang selalu ingin cari yang cantik-cantik. Sekarang coba kita lihat ikhwan-ikhwan yang ada sekitar kita. Coba kita saling lihat antar jamaah ini. Lebih banyak yang ganteng atau lebih banyak yang tengah-tengah gitu ya. Coba kita sering lihat antar ikhwan ini, sering lihat. Sering lihat antar ikhwan. Banyak yang ganteng atau banyak yang tengah-tengah atau yang jelek, mohon maaf. Banyak. Ya, coba ngaca antar kita. Lihat iwan-iwan kita yang ngumpul ini. Banyak ada yang ganteng? Hah? Ya, kita jawab tengah-tengah aja. Di antara kita nih ya tengah-tengah lah ya. Yang ganteng mungkin 1-2. Sama ahwat-ahwat juga sama. Yang cantik cuma 1-2, sisanya tengah-tengah. Sehingga jangan ngebet banget cari yang cantik gitu loh. Ya, jangan pengen cari yang cantik. Terus Ustaz, tolong carikan saya yang cantik Ustaz. Yang gimana? Yang putih, yang tinggi semampai, yang rambutnya panjang, yang hafizoh, yang dia lembut, yang banyak anaknya, yang nanti dia dia orang tua bapaknya kaya, bapaknya sebentar lagi mau meninggal dan sebagainya. Tolong carikan ya Ustadz. Insyaallah ya, ngebet banget cari yang cantik. Ya, kalau saya jadi ustadznya insya Allah saya cari. Nanti kalau ketemu saya duluan yang maju. Gitu. Ya jadi begini ya, nasihat buat apa? Buat yang cari cantik ya. Jadi intinya poinnya boleh cari yang cantik, tetapi coba bawa kaca dulu gitu ya. Iya. Ini pertanyaannya kita prioritaskan yang yang sesuai dulu ya. Bolehkah mengajak anak sholat pakai kasih hadiah biar mau? Apa diperbolehkan? Jawabannya, kalau masih anak-anak, terlebih masih belum mumayyiz, di bawah 7 tahun, boleh kita perintahkan kebaikan dan sholat serta ibadah dengan iming-iming hadiah. Ini boleh, bahkan dianjurkan. Namanya juga mumayyiz, di bawah 7 tahun, belum bisa bedakan baik dan buruk.
Jadi boleh, bahkan dianjurkan, bahkan ini yang saya terapkan pada anak-anak saya yang masih kecil. Nak, nanti kalau hafal Al-Quran lagi, setoran hafalan sama ayah, nanti ayah belikan coklat, ayah belikan ini. Semangat dia, semangat hafal-hafal terus. Boleh memang gitu. Ya, bahkan saya pakai ini bagi anak-anak yang belum mumayyiz ya, belum tahu apa-apa kok, belum bisa bedakan baik dan buruk. Boleh kita kasih hadiah, tetapi hadiah yang sewajarnya ya. Hadiah sewajarnya, kayak coklat, dia senang, enggak apa-apa kasih. Dan semangat akhirnya. Nah, kalau saya sih kalau rutin 3 kali tiap pada maghrib setoran hafalan, 3 hari sekali nanti beli jajan. Senang dia tiap hari. Namanya anak belum mais, jangan nanti, nak, ini hafal yang bagus ya. Kamu harus ikhlas kepada Allah, enggak boleh mendua, enggak boleh dan sudah boleh mama. Masih anak kecil gitu loh ya. Belum paham ya. Nggak harus ikhlas, nak, ini namanya kalau kamu menghafal untuk coklat namanya riya, nak. Nggak tahu dia baik buruk riya. Boleh seperti itu ya. Apakah benar perang di akhir zaman menggunakan panah dan pedang? Bagaimana dengan teknologi? Iya, jawabannya. Di akhir zaman nanti kita akan perang dengan panah dan pedang sesuai dengan zahir hadis. Bagaimana dengan teknologi saat ini? Teknologi saat ini dan senjata api nanti bisa jadi akan musnah di akhir zaman. Bisa aja terjadi. Nanti di akhir zaman balik lagi dengan panah dan pedang sesuai dengan zahir hadis dan kaidah fikih. Kalau kita belajar ilmu usul fikih, sesuatu itu kita pahami zahirnya sampai ada ayat lain yang mengeluarkan dari makna zahir. Jadi zahirnya menggunakan panah dan pedang, iya kita pakai itu lagi. Ya. Kita itu pakai itu lagi sesuai zahir hadis. Bagaimana sekarang pistol dan sebagainya? Iya, Allah bisa ubah nanti. Sebagian ada yang melakukan tafsir katanya nanti ada saya pernah mendengar penjelasan nanti bisa jadi terjadi perang besar-besaran. Perang besar-besaran di mana sudah hancur semuanya. Ya, pistol sudah habis, kemudian tempat penyimpanan bom, tempat ini sudah habis. Kemudian juga sudah susah, kilang-kilang minyak sudah musnah. Kilang-kilang minyak sudah habis, tidak bisa lagi ada minyak untuk jalankan, tidak ada lagi minyak untuk lewat pesawat, habis semuanya. Dan saat itu perang terus, tidak sempat bangun lagi. Gimana Cak? Ya kita diserang terus, tidak sempat bangun kilang minyak, tidak sempat bangun apa kan? Bisa jadi kan? Akhirnya gimana? Mau diserang ya masa nunggu dulu? Ya udah pertahanannya pakai perang. Bisa jadi. Jadi kita maknai dengan mana zuhir. Mengenai caranya nanti wallahu alam, jangan kita tebak-tebak juga seperti tadi. Tadi itu baru bisa jadi. Kita iman saja, itu saja ya. Iman. Apakah pengertian yang benar tentang akhlak dan akidah? Ya, akidah ini maknanya lebih luas ya. Maknanya lebih luas akidah. Akidah adalah asal katanya akad ya. Apa yang tertanam pada kita, ini adalah akidah. Dan mencakup akidah ini adalah akhlak yang baik. Oleh karena itu dalam kitab Aqidah Al-Wasithiyah ya Ibnu Taimiyah itu di halaman-halaman terakhir dibahas termasuk akidah Ahlussunnah adalah berakhlak yang baik. Ya. Jadi itu ya, akidah ini termasuk dalam akidah kita ya berakhlak yang baik. Ya seperti itu. Apakah ada hubungannya medis dan tibun nabawi atau kesalahan dalam memahami? Ya kalau kita bahas tibun nabawi ini butuh pertemuan yang panjang ya. Ringkasnya semua metode pengobatan sama baiknya. Mau itu tibun nabawi, herbal, kedokteran modern, semua sama baiknya. Asalkan dilakukan oleh ahlinya dan berpengalaman. Rasulullah SAW bersabda, "Man tatabbaba falam yu'lam minhu tibbun qabla dzalika fahuwa domin." Barang siapa yang tatabbaba melakukan praktek pengobatan kemudian dia belum belajar sebelumnya ilmu tibbun, maka dia akan domin, dia harus bertanggung jawab. Ini maksud hadis ini, tidak boleh melakukan praktek pengobatan tanpa belajar sebelumnya. Jadi semua sama bagusnya. Mau tibun nabawi, mau herbal, kedokteran modern, semuanya sama bagusnya asalkan dipegang oleh ahlinya dan berpengalaman. Kalau kita di dunia kedokteran, kita sekolah yang lama, belajar yang berat, kemudian ada prakteknya, kemudian ada ujiannya, kompetensinya, ada pengawasannya. Demikian juga yang lain, demikian juga. Dan mohon maaf sekali, mudah-mudahan tidak ada yang tersinggung.
Ya, bukan termasuk tibun adalah orang yang baru ikut pelatihan bekam sekali 2 kali, kemudian buka praktek. Ya. Baru pelatihan bekam sekali 2 kali, buka praktek bekam. Dia harus belajar dulu, masih banyak belajar ilmu bekamnya, titik-titiknya apa dan sebagainya. Dan kemudian satu yang penting, Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan pengertian tibun nabawi dalam kata-kata tib. Kan ada 2 ya, tib dan nabawi. Kata-kata tib ini mencakup kemampuan mendiagnosa penyakit dan kemampuan mengobati. Beberapa orang dia punya kemampuan untuk mengobati, dia punya racikan untuk mengobati. Dia sudah menguasai bekam, dia sudah tahu, pernah praktek bekam misalnya. Tetapi satu lagi yang penting, yaitu kemampuan mendiagnosa penyakit. Ini bagian dari tip yang dijelaskan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Dan kemampuan mendiagnosa penyakit ini kemampuan yang tidak sebentar dipelajari. Dipelajari berapa? Bertahun-tahun. Ya tidak. Tidak mungkin ada orang datang karena dipelajari dulu, ini dia harus ngikutin ya. Dia ngikutin, ini sakit ini, oh perkembangannya begini. Sehingga dia bisa diagnosa penyakit. Ini dipelajari bertahun-tahun. Dan tabib di zaman dahulu demikian. Caranya bagaimana? Tabib yang junior ngikutin yang senior, bertahun-tahun diikutin, kemana-mana diikutin. Ya, dia ikutin. Oh ini penyakit malaria misalnya, dia ikutin. Oh gejalanya begini. Nanti hari sekian begini. Ini kan butuh waktu lama untuk belajar. Logikanya begini, misalnya begini. Saya punya ramuan untuk mengobati AIDS. Saya punya ramuan untuk mengobati HIV. Sekarang bagaimana saya tahu kamu ini HIV apa enggak sehingga saya bisa obati, kan gitu ya? Kan perlu dia diagnosa dulu. Ya, saya harus tahu. Saya perlu punya ilmu diagnosa. Saya punya ilmu diagnosis untuk tahu kamu HIV apa enggak. Iya tidak? Barulah saya kasih obat ini. Enggak boleh sembarangan. Oke, dia punya obatnya. Mujarab misalnya nih, mantap, majlis. Tapi kan dia harus tahu dulu. Ya, dia belajar ilmu diagnosa penyakit. Ini yang penting. Ya, tidak hanya tentang ini doang, ini mujarab, belajar juga. Dia diagnosa, belajar dan belajar sebagaimana tabib dahulu, dia belajar rinci, begini. Penyakit jantung ada begini. Belajar yang rinci, tabib dulu belajar rinci. Kakek saya seorang tabib soalnya. Ya, ibu saya cerita dulu di rumahnya, waktu dia kecil, rumahnya kakek saya itu banyak kamar-kamarnya, dan saya lihat kamar-kamarnya itu, Bu. Kamar-kamar itu isinya orang-orang yang opname di saat itu. Opname di sana karena belum ada dokter. Kakek saya yang racik, dia punya ilmu diagnosa. Oh begini. Oh dia begini. Sakit jantungnya ini berarti obatnya ini, ini dan sebagainya. Ya. Bukan pukul rata cuma oh ini masalah di lambung. Obatnya ini. Lambungnya apa dulu? Ini tabib kakek saya punya ilmunya itu. Belajar yang lama. Lambungnya apa dulu sehingga racikannya ini. Kalau kita dalam ilmu kedokteran, lambung ya masalah di lambung, kita berpikir lambungnya apa? Lambungnya bisa tukak lambung, luka, lambungnya bisa kena bakteri, infeksi Helicobacter pylori, lambungnya bisa produksi asam lambung berlebihan, lambungnya bisa begini dan sebagainya. Ini pengobatannya kan beda-beda. Begitu juga dengan tibun nabawi, sehingga ini yang perlu kita, mohon maaf mudah-mudahan tidak ada yang tersinggung. Ya ini yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim. Orang praktek tibun nabawi dua-duanya belajar. Kemampuan mengobati, kemampuan mendiagnosis. Itulah konsep dari tibun nabawi. Dan mohon maaf ya, ini penjelasan Ibnu Qayyim dan Ibnu Hajar al-Asqalani sudah saya jelaskan. Ya, itu semua harus ada dosisnya. Dosis dan indikasi. Sehingga mohon maaf kalau sekedar minum madu tanpa indikasi dan tanpa dosis bukan tibun nabawi. Harus ada indikasi. Minum madu tidak ada indikasi, cuma minum-minum aja, itu bukan tibun nabawi, katanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Mohon maaf bukan saya ngomong, Ibnu Qayyim. Dan Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, silakan merujuk di web saya sudah tulis penjelasannya. Bukan tibun nabawi. Sehingga kadang-kadang ada orang yang salah paham. Ustadz, bukankah dalam hadis ini disebutkan inna hadhihi habatus sauda shifaun min kulli da'? Ustadz, bukankah hadis ini sudah jelas katanya? Habatus sauda ini obat segala macam penyakit katanya. Tapi sesudah minum kok
Sakit kepala saya tidak sembuh. Ini saya tidak sembuh. Saya punya kanker tidak sembuh. Saya sudah minum, ada tidak yang seperti ini? Tidak sembuh. Loh, bagaimana cara minum habatus sodanya? Ya ini saya ikut di apa namanya? Di bungkusnya itu. Minum 3 kali sehari. 2 kapsul. Saya minum ini terus. Jadi kalau sakit kepala minum itu lagi. Kalau sakit kepala saya minum 3 kali sehari. Saya sakit kanker minum juga 3 kali sehari. Saya sakit diare minum juga habatus soda 3 kali sehari. Sakit yang lain-lainnya saya juga minum sesuai itu. Kira-kira bisa hilang tidak penyakitnya? Ada yang pernah coba, punya pengalaman? Mohon maaf saya pernah coba dan tidak sembuh. Ada yang pernah coba seperti ini? Padahal Allah hadis menyebutkan inna hadhihi habatus sauda sifaan min kulli da. Sehingga penjelasannya Ibnu Hajar al-Asqalani dalam hadis tersebut menjelaskan hadis ini dan penjelasan Ibnu Qayyim ini harus ada dosis dan indikasinya. Sehingga habatus sauda tersebut harus ada indikasi dosis berapa, kemudian dicampur dengan racikan apa sehingga bisa ngobatin semua penyakit nanti. Dan inilah butuh pengalaman tabib dan penelitian kan begitu. Ya, mungkin demikian ya, sudah azan. Oh masih lanjutkan ya, Masya Allah, biar tidak penasaran ini. Ya, ini kan kandang sendiri ya, masih bisa nih. Apakah poligami harus di bawah umur 40 tahun? Poligami harus di bawah 40 tahun ya. Ya memang ini kesempatan membahas medis sedikit. Nah, kesempatannya. Jadi dalam dunia kesehatan itu dikenal istilahnya puber kedua. Kesempatan bahas ya. Pertanyaannya bagus. Ada kesempatan istilah ini umur 40 tahun juga nih. Pernah dengar enggak 40 tahun puber kedua? Ya? Iya kan ya? Ini pada puber kedua apa enggak nih? Ya, puber kedua ya. Ya, secara secara kesehatan sebenarnya tidak ada puber kedua itu, enggak ada. Cukup sekali aja lah. Cukup sekali aja puber pertama itu. Ya puber ya, usia dia mulai balik, mulai tertarik dengan lawan jenisnya ya, mulai tertarik dan sebagainya, itu puber pertama. Secara medis sebenarnya tidak ada puber kedua. Enggak ada ya, 40 tahun tambah besar nafsunya. Enggak cukup dengan satu istri. Ini enggak ada dalam usia medis, tidak ada keterangan medis yang menjelaskan. Kalau balikan ada kan hormon-hormon sudah naik, hormon-hormon sudah memuncak dan sebagainya. Tapi kalau puber kedua secara medis tidak ada. Tetapi secara psikologis ada. Puber kedua ini penyakit secara psikologis. Karena tadi usia 40 tahun kan jabatan sudah mantap ya. Rumah sudah ada kan? Tinggal nyari rumah kedua kan gitu. Ya, pekerjaan sudah ada, sudah stabil dan sebagainya, sudah mantap, sudah nyaman, sudah ini. Nah, psikologis inilah yang membuat dia puber kedua, apalagi melihat istrinya 40 tahun. Ya, mungkin pas muda beratnya mungkin ya 59, sekarang kebalik kepleset 95. Kan gitu ya. Mungkin ya. Mohon maaf, mudah-mudahan tidak tersinggung ya. Sehingga ya keadaan ini muncullah puber kedua. Ini secara psikologis. Ya, secara psikologis. Ini yang terjadi. Ya, makanya 40 tahun ya. 40 tahun itu memang begitu ya. 40 tahun. Kalau mungkin 25, 30 mungkin wah ini satu rumah aja itu masih suram gitu ya. Rumah belum ada ya. Tapi 40 tahun sudah mulai banyak uangnya dan sebagainya. Ini biasanya ya kalau orang yang tidak punya keimanan selingkuh kan, dia selalu setia, selingkuh tiada akhir gitu. Ya selingkuh 40 tahun ya. Ini ada kaitannya berarti ya. Nah bagaimana menyikapi hal ini? Ya dia lihat kemampuannya. Menyikapi puber kedua bagaimana? Lihat kemampuannya dulu. Karena poligami ini ada dua pendapat ulama. Pertama hukum asalnya sunnah, yang kedua hukum asalnya mubah. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau tidak bisa mampu adil maka satu. Nah, ulama berselisih pendapat mengenai ini. Ada yang mengatakan hukum asalnya menikah 2 atau 3 atau 4. Karena yang disebut perintah pertama apa? 2, 3 atau
4 kan gitu kan perintah pertamanya. Kalau tidak bisa baru 1, berarti hukum asalnya sunnah. Tapi ada pendapat yang lain juga hukum asalnya mubah. Tergantung dari tujuannya, al-wasailu laha ahkamul maqasid. Ya, kalau dia memang benar-benar butuh poligami, ya kalau enggak dia berzina, ini wajib hukumnya. Ya, karena memang mohon maaf ya ibu-ibu sekalian, tolong dipahami. Ya, karena laki-laki ada yang diciptakan dengan syahwat yang besar, ada yang syahwat kecil-kecil. Jadi tolong dipahami. Ya, dan memang laki-laki ini sudah diciptakan untuk 4 perempuan, makanya ada 4. Tapi mohon maaf sekali, ya memang saya ini istilahnya kalau saya pribadi sudah dibuatkan 4 formulir. Satunya sudah diisi sama istri saya, 3-tiganya ini dirobek-robek sama istri saya. Ringkasnya poligami ya, ini ringkasnya sudah azan ya. Ringkasnya poligami adalah merupakan syariat Allah Subhanahu wa taala, ya perlu banyak pertimbangan poligami. Tidak boleh sembarangan. Ini juga supaya ibu-ibu tenang, perlu kita ingatkan kepada para laki-laki. Ini supaya adil ya. Ibu-ibu supaya tenang, kita perlu ingatkan kepada para laki-laki. Laki-laki yang baik tidak bermudah-mudah poligami. Perempuan yang baik mudah menerima syariat poligami. Laki-laki jangan bermudah-mudah. Jadi para laki-laki, ya para ikhwan itu jangan jangan bahas poligami terus. Ya, bercanda-bercanda dan sebagainya, dikit-dikit poligami, penakut dan sebagainya. Ya. Jangan sering-sering poligami. Dan juga para ikhwan yang poligami, kalau mau poligami jangan tanyanya kepada ikhwan yang baru sebulan poligami. Tanya yang sudah 10 tahun, 15 tahun poligami, itu tanya. Tanya sama mereka dulu, gimana sih kamu sudah poligami 10 sampai 15 tahun? Gimana, enak enggak poligami? Tanya sama mereka. Jangan tanya sama yang baru-baru poligami, nanti dipanas-panasin, wah kamu takut istri. Kamu tahu enggak poligami itu nikmatnya 1%, 99% nikmat banget. Ya itu dapat jawabannya gitu ya. Nah, jadi begitu jangan ya. Jadi dipertimbangkan matang-matang poligami. Ingat rumah tangga sudah kita bangun ya. Jangan sampai runtuh dengan mencari yang lain. Sudah bagus-bagus, sudah sakinah, mawaddah, rahmah, tanpa pertimbangan yang matang, asal poligami, akhirnya rumah tangga yang ini runtuh. Ya, tidak bagus. Ya. Mungkin demikian ya tentang poligami. Ya, mudah-mudahan kita bisa lanjutkan tanya jawab kapan-kapan kesempatan. Kita tutup, kita akhiri kajian ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata yang menyinggung para jamaah sekalian, para ikhwan fillah wa akhwatu fiddin, saya memohon maaf ya. Dan apabila ada salah-salah kata, salah dalil dan sebagainya, saya juga mohon dimaafkan dan mohon diluruskan ya. Semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan pagi ini bermanfaat, mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mengumpulkan kita di tempat yang berkah ini, Allah mengumpulkan kita juga di surga Allah yang tertinggi nanti. Ya, Allah memasukkan kita semua ke surga Allah yang tertinggi, masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, bersama keluarga yang tercinta dan para sahabat yang terkasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.